Pak Nom sepenapi gacor. Sehat Pak Dodi. Begini Pak Dodi, jadi sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Pak Dodi. Jadi bagaimana nanti Pak Dodi melakukan coaching nih, ada beberapa penilaian nanti yang harus Pak Dodi ingat ya. Yang pertama kesesuaian dengan alur kita, kemudian yang kedua harus menyampaikan pertanyaan berbobot, yang ketiga kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, situ ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, seperti itu Pak Dodi. Apa bisa dipahami Pak Dodi? Iya bisa Pak Nom. Baik. Jadi nanti kompetensi apa nih yang akan Pak Dodi kembangkan pada saat coaching? Baik Pak Nom, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present ya, di kehadiran sepenuhnya yang pada saat coaching nanti, kemudian mendengarkan aktif dan kompetensi pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Yang terakhir nih Pak Dodi ya, jadi indikator yang bagaimana nih yang Pak Dodi inginkan pada saat proses coaching nantinya? Oke, terima kasih Pak Nom. Jadi indikator yang dia inginkan, jadi yang tujuan Tiang adalah untuk bisa mengarahkan coach Tiang supaya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, baik Pak Dodi, jadi itu saja ya pertanyaan yang saya sampaikan pada saat praobservasi nanti. Mudah-mudahan pada saat coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak. Ya, Om Santi Om. Iya bagus. Yes. Silakan. Baik, terima kasih. Wow, ya. Ada apa nih bagus? Baik Pak Dodi. Sudah bicara Ya, Pak Nom, ya. apa? Ya Pak Dodi, jadi mohon waktu ini Oh iya. mau ya ngobrol-ngobrol Oh santai Pak Dodi. iya bagus. Ya begini Pak Dodi. Iya, Jadi saya ada permasalahan ini mengenai pembelajaran di kelas. Iya, Kebetulan sebelah saya mengajar di kelas 12 TKJ. Nah akhir-akhir ini siswa saya itu kurang antusias, kurang semangat mengikuti pelajaran saya Pak Dodi. Ya. Metode pembelajaran yang Pak Agus gunakan didamping ya? Nah ya Pak Dodi, pembelajaran sama ini saya gunakan itu dengan menampilkan slide PowerPoint itu Pak Dodi. Ya, kemudian yang sedikit kemudian ceramah tentunya barangkali Pak Dodi ya, itu membuat barangkali siswa jenuh barangkali Pak Dodi ya. Sehingga pada saat saya memberikan suatu pertanyaan, baik termasuk video yang saya tampilkan itu, jawabannya tidak nyambung Pak Dodi. Ya. Jadi menurut Pak Agus ini muridnya jadi jenuh dan pasif gitu ya? Ya betul Pak Dodi. Di kelas. Nah, Kalau mau yang tanya, mungkin ada pengalaman Pak Agus terdahulu yang pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Ya. murid-muridnya aktif. Ya betul Pak Dodi. Jadi kalau melihat mungkin itu berkaitan dengan kebutuhan belajar murid ya. Nah rasanya kalau saya ajak murid itu praktik, mau dia antusias itu Pak Dodi. Jadi mengikuti dia prosedurnya itu. Kalau diajak kelak mengikuti Pak Dodi. Ya. Jadi menurut Pak Agus ada kebutuhan belajar murid yang tidak terpenuhi gitu sehingga menyebabkan muridnya Pak Agus ini ke pasif gitu ya. 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 Kira-kira rencana Pak Agus ke depan bagaimana nih? Nah mungkin ini Pak Dodi ya. Nah saya bermaksud itu mungkin merancang cara belajar murid itu dengan lebih mengarah ke gaya estetiknya ini, kinestetik ya, jadi belajar praktiknya itu karena dia lebih banyak dengan model-model tertentu barangkali supaya ya lebih merangsang psikomotorik tampilannya daripada yang ceramah atau menonton di kelas seperti itu tadi. Model pembelajaran apa kira-kira yang menurut Pak Agus bisa dilaksanakan gitu? Nah, saya berencana untuk menyusun pembelajaran itu dengan berbasis project learning. Ya, dengan membagi beberapa kelompok
metode yang digunakan Nah, metodenya tentu saja dengan berkelompok, kelompok. ya diskusi, kemudian mengajak di lab, ya di lab mengikuti praktik dengan kebutuhan lab, tentu saja berkoordinasi nanti ya bengkelnya. Ya. Selain itu ada yang Pak Agus mau lakukan barangkali? Ya Pak Rudi, jadi nanti dengan cara berkelompok, ya karena pemakaian lab tentunya ini juga dengan jadwal Pak Rudi. Karena kita ketahui di lab TKJ dengan 3 kelas itu hanya 1 labnya bisa digunakan untuk praktik, kan gitu Pak Rudi ya. Nah itu saya berkoordinasi nantinya dengan pihak bengkel, pola bengkel, dan dengan program kalian dari komputer dan jaringan. Ya. Jadi kita lihat Pak Agus sudah punya rencana nanti ke depannya ya, sudah punya rencana terkait akan mengaktifkan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya gitu ya. Ya, Persiapkan model pembelajaran ya. dan juga sudah mau berkolaborasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak rekan-rekan sejawat lainnya gitu ya. Kapan rencananya Pak Agus akan melaksanakan ini? Yang mulai besok Pak Rudi, kebetulan Besok. ya besok saya akan mengajar di kelas 12 TKJ. Iya. Dan untuk merancang pembelajarannya kebetulan saya sudah lakukan tadi Pak Rudi ya, sambil membuat rancangannya itu apa yang kira-kira nanti apakah cocok begitu Pak Rudi ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah nanti minat belajar murid, ya motivasi dan semangatnya bertambah Pak Rudi. Ya, yang tangkap sudah ada kesiapan nih sebenarnya Pak Agus Ya. untuk persiapan pembelajaran besok ya. Ya. Yang kira setelah percakapan kali ini ya, Ya, Pak Rudi. yang kira Pak Agus apa yang Pak Agus rasakan? Iya Pak Rudi, saya merasakan tentu saja senang Pak Rudi ya, lega rasanya. Jadi kendala saya yang sebelumnya itu merasakan siswa saya kurang aktif ya pasifnya dalam menerima pelajaran, mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Dodi juga itu rasanya memberikan suatu semangat baru, solusi ya Pak Dodi ya untuk dapat memberikan pelajaran tadi yang berbasis proyek, mengasah aspek psikomotorik siswa itu, keterampilan siswa Pak Dodi. Ya, sementara Pak Agus ya, mudah-mudahan sukses membuat kegiatan belajarnya besok ya. Iya, baik Pak Yang Dodi. tinggal tunggu kabar baiknya nanti besok. Ya. Baik Pak Dodi, terima kasih Pak Dodi. Ya, sama-sama Pak Agus. Izin kebetulan saya ada kegiatan. Oh, iya, iya. Ini enggak Pak Agus. Terima kasih Pak Dodi. Iya, Om Santi. oh, Santi. Ini Pak Nom. Oke, Terima kasih. Om Swastiastu Pak Dodi. Swastiastu, Pak Nom. Ketemu lagi nih ya di pasca observasi Pak Dodi. Nah, kan sudah melakukan coaching nih Pak Dodi ya, Ya, sudah. coachingnya. Jadi, nah dari indikator ketercapaian yang diinginkan nih Pak Dodi, apa nih yang sudah berhasil dilakukan Pak Dodi? Ya, selama proses coaching dia sudah menerapkan alutsista Pak Nom. Baik, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada waktu coaching, memang Pak Dodi sudah menjalankan ya coaching sesuai dengan alur kita, sudah mengajukan pertanyaan berbobot, juga mengarahkan ke coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri, kan gitu ya. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak Dodi. Nah kemudian nih pertanyaan terakhir saya di pasca observasi ini Pak Dodi. Jadi kedepannya kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Pak Dodi kedepannya? Baik Pak Nom, jadi kedepannya yang mau ingin kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot supaya Tiang nantinya bisa mengarahkan ke Tiang untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Pak. Ya. Baik Pak Dodi, semoga kedepannya nanti Pak Dodi bisa melakukan lebih baik lagi ya untuk coaching kedepannya. Baik, untuk pasca observasi kita akhiri habis ini ya Pak Dodi ya. Om Santi. Ya, Om Santi, Santi Om. Om Swastiastu, Pak Dodi. Iya. Baik Pak Nom, sebelum Bapak melakukan coaching pada
sebentar lagi ya, Ya Pak Dodi. yang akan sampaikan rubrik penilaiannya. Baik. Oke, jadi rubrik penilaiannya adalah yang pertama kesesuaian dengan alur kita, yang kedua bagaimana Pak Anom menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, oke. Iya. Yang ketiga kesesuaian dengan prinsip-prinsip coaching. Baik. Prinsip coaching itu adalah kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa ya Pak Dodi. Yang mau yang tanyakan kompetensi apa yang Pak Anom mau kembangkan nanti pada saat coaching. Baik Pak Dodi, jadi kompetensi yang mau saya kembangkan nanti pada saat coaching adalah bagaimana saya bisa berseksi, mendengarkan aktif nih dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Dodi. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan coaching yang Pak Anom inginkan seperti apa ya? Baik Pak Dodi, jadi saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya seperti itu Pak Dodi. Baik Pak Anom, tampaknya itu mantan ya untuk percakapan pra-observasi Diki yang lihat Pak Anom sudah bisa melakukan coaching ya. Silakan Pak Anom melakukan coaching, mungkin kita akhiri informasi. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Om, Santi Om. Ya, permisi, Selamat siang Pak Gus. Silakan duduk Pak Gus. Swastiastu. Swastiastu. Baik, terima kasih Pak Anom. Ya. Baik Pak Gus, gimana nih? Tumben nih. Ya. Kita waktu nih. Ada apa nih Pak Gus? Ya Pak Anom, begini. Jadi saya ada permasalahan nih sedikit tentang pembelajaran di kelas Pak Anom. Ya. Di kelas 12 TKJA. Ya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran pilihan IOP itu. Jadi akhir-akhir ini anak-anak kayaknya kurang fokus dan antusias untuk di pelajaran saya Pak Anom. Oh, seperti itu ya. Nah, dari permasalahan itu kalau kita pakai skala nih, permasalahan siswanya ada di skala berapa nih Pak Gus menurut Pak Gus? Iya Pak Anom. Jadi permasalahan yang dihadapi siswa saat ini itu kira-kira di level 5 Pak Anom. Level 5 ya. Ya. Nah, nanti Pak Gus mengharapkan nanti siswa itu nanti ada di level berapa? Ya, untuk peningkatannya nanti yang saya harapkan itu anak-anak ya mampu mengikuti lah walaupun tidak seluruhnya itu di level 9. Oh, seperti itu ya. Nah, kira-kira yang menyebabkan siswa seperti itu apa nih Pak Gus? Iya baik Pak Anom. Jadi saya dalam memberikan pembelajaran itu memang menggunakan model itu mungkin karena berbasis ceramah ataupun dengan PowerPoint termasuk dengan menurut video Pak Anom. Oh, seperti Nah, itu. jadi apa yang sudah ditampilkan setelah saya tanyakan kembali ke siswa, jadi rata-rata tak nyambung jawabannya. Itu ya. Siswanya itu fokus Oh. di pelajaran Pak Anom. Nah, nanti apa nih yang Pak Agus harapkan nanti ke depannya nih? Ya, jadi begini Pak Anom. Nah, yang diharapkan itu siswa tentunya bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Ya, karena ada beberapa siswa yang antusias itu kalau dia mengikuti pelajaran praktik Pak. Ya, seperti Kalau itu. saya ajak Seperti itu. kemudian belajar ke bengkel, ke laut, nah dia lebih fokus terhadap jawab pekerjaannya seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Nah, kira-kira ke depannya nih Pak Agus seperti apa nih yang akan atau yang mau diterapkan nih kira-kira Ya. untuk mengatasi masalah siswa tersebut Pak Agus? Ya, baik Pak Anom. Jadi saya mungkin akan merubah sedikit gaya belajar siswa ya, yang dalam hal ini kebanyakan mungkin saya di visual atau di audio ya. Nah, dengan kinestetik artinya mengajak siswa praktik di lab seperti itu Pak Anom. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ke depannya Pak Agus akan
berarti kan sudah memetakan kebutuhan belajar siswa ya, jadi tentunya akan lebih cenderung menurut Agus kalau diajak praktek ya seperti itu. Nah jadi nanti apa nih yang akan Pak Agus persiapkan untuk pembelajaran berikutnya? Ya, kami tentu saja dengan mengajak murid ya dalam pembelajaran. Pertama mungkin dengan model belajar berbasis proyek ya, dengan bagi kelompok sebelumnya, kemudian dengan kelompok itu kita akan memberikan arahan job sheet seperti itu, jadi untuk kegiatan praktik pembelajaran Internet of Things-nya. Nah kemudian tentu saja yang kedua saya berkoordinasi untuk penggunaan lab, karena kita tahu di TKJ sendiri itu labnya hanya satu, kemudian labnya ya. Jadi seperti itu ya nanti kedepannya ya. Nah kapan nih Pak Agus akan melaksanakan itu rencana pembelajaran kedepannya? Iya Pak Nom, sebenarnya saya sudah merancang untuk proses pembelajaran proyek itu. Nah mungkin mulai pembelajaran berikutnya di 2 hari ya, saya ada pembelajaran dengan kelas 12, akan mulai untuk melakukan pembelajaran proyek itu dengan kelas 12 di lab. Iya. Jadi luar biasa sekali sebenarnya Bagus ya. Jadi baik sekali udah rancangannya Pak Agus tadi sampaikan itu, dari bagaimana mempersiapkan ya materi serta pembelajaran juga, jadwal juga. Nah mudah-mudahan kedepannya nanti bisa berjalan dengan baik ya. Tentunya nanti siapa yang mungkin Pak Agus bisa ajak nih kedepannya untuk supaya pembelajaran yang tadi Pak Agus rancang itu berjalan dengan baik. Ya baik Pak Nom. Jadi untuk merancang pembelajaran itu sebelumnya ya tentu saja saya berkoordinasi dengan kepala program kalian, teknik komputer aja dan kepala bengkel ya Pak Dep dan Bu Absari untuk bisa menentukan penggunaan jadwal labnya kali dan peralatan bengkel. Baik bagus, jadi kayaknya tinggal realisasi aja ya. Kita tinggal melaksanakan ini kayaknya udah siap, udah mulai muncul ide-ide ya bagus ya. Tetap semangat ya, kita kedepannya pelajaran lebih baik lagi ya bagus ya. Ya baik, terima kasih Pak Nam. Ya. Jadi bantuannya yang lumayan membuat kecerahan sedikit. Ya jadi dengan perbincangan tadi ya, perasaannya gimana bagus? Gimana? Jadi perasaannya luar biasa. Saya merasa lebih lega saya merancang satu pelajaran yang baru warna didik saya. Ya tetap semangat bagus ya, sukses selalu ya pembelajaran ke depannya. Baik, terima kasih Pak Nom. Baik. Ya saya ada tugas yang lain nih harus. Oh iya, ya. Mudah-mudahan kapan-kapan lagi kita bisa ngobrol lagi ya bagus ya. Ya, sukses selalu ya bagus ya. Om Swastiastu, Pak Nom. Om Swastiastu, Pak Dodi. Ya, kita ketemu lagi nih setelah Pak Nom melakukan coaching ya, itu namanya tahapan pasca observasi. Yang mau tanyakan sekarang berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Nom lakukan, bagaimana menurut Pak Nom indikator pencapaian tujuan? Baik Pak Dodi, saya kan sudah melakukan coaching dengan coaching. Saya merasakan hal yang berhasil sudah saya lakukan adalah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak Dodi. Oke, baik. Yang juga Niki mau menyampaikan ya hasil observasi, hasil pengamatan Tiang. Jadi menurut Tiang, Pak Anom sudah melaksanakan ya alur Tirta dan juga Pak Anom sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan juga Pak Anom sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih ya Pak Dodi. Jadi pertanyaan yang terakhir ke depannya, Pak Anom kompetensi coaching apa nanti yang mau dikembangkan lagi? Nah baik Pak Dodi ya, jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan nih bagaimana sih
saya bisa membuat pertanyaan berbobot pada saat coaching. Jadi bagaimana nanti saya bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi sendiri, seperti itu Pak Dodi. Ya. Baik, Kare, Pak Nom sukses ke depannya ya. Oke, terima kasih ya Pak Dodi. Mungkin percakapan pasca observasi ini bisa kita akhiri. Oke. Om Santi 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 Om. Aja. Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu Pak Ya, Agus. selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Agus bagaimana kabarnya nih? Baik, sehat ya. Ya Pak Rudi, jadi sebelum Bapak nanti melakukan coaching, saya akan menyampaikan hal yang penting yaitu rubrik penilaian. Ya, pertama kesesuaian dengan alur tirta. Kemudian kedua, kesesuaian dengan pertanyaan yang berbobot. Dan ketiga, sesuai prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang barangkali bisa dipahami oleh Pak Rodi. Ya, bisa Pak Agus. Nah, baik. Kompetensi apa yang akan dikembangkan saat coaching, Pak Rodi? Baik, terima kasih Pak Agus. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti di persen kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak Agus. Baik. Nah, kemudian nanti dalam hal indikator ya, yang bagaimana yang diinginkan pada proses coaching nanti Pak Rodi? Ya, indikator yang saya menginginkan kopi saya nanti mampu menemukan sendiri ya, solusi dari permasalahannya sendiri. Itu Pak Agus. Ya, baik. Nah, kemudian kita sudah menyelesaikan ya, tahapan pra-evaluasi. Silakan ya, coaching nanti bisa dimulai dengan coaching tentunya dengan Bapak Anom ya. Ya, Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Ya, yang pamit mungkin. Ya, Om Santi Santi Om. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Pak Agus. Swastiastu Pak Dodi. Selamat Pak Anom. Ya, terima kasih nih waktunya ya. Jadi yang minta waktu sebentar Pak Dodi. Tapi nih Pak Ini Anom. ada yang mau saya bicarakan nih, mau ngobrolin nih Pak Dodi ya. Oh, iya. Jadi begini Pak Dodi, jadi saya sedikit ada kendala nih di kelas. Iya. Jadi pada saat saya ngajar di kelas itu siswa saya tuh pasif, kebanyakan pasif. Jadi pada waktu saya menjelaskan, kemudian saya bertanya, jadi ada ada beberapa siswa itu kelihatan seperti ragu-ragu, bingung, dan kayaknya seperti ada yang kurang paham seperti itu Pak Dodi. Ya, kira-kira apa namanya yang Pak Anom gunakan itu ya, seperti apa nih kegiatan pelajarannya? Nah, padahal sebenarnya saya sudah persiapkan Pak Dodi. Ya. Jadi saya merancang, jadi bagaimana supaya siswa itu nanti bisa perhatikan dengan baik. Jadi saya membuat materi di PowerPoint seperti itu. Jadi itu saya tayangkan. Mungkin sih karena saya menjelaskan seperti ceramah seperti itu, atau mungkin itu ya yang menjual. Padahal di PowerPoint sudah saya tampilkan materi-materi, gambar-gambar yang menarik supaya siswa bisa tertarik. Tapi kenyataannya udah banyak siswa yang pasif gitu, hanya beberapa siswa saja yang memperhatikan materi yang ada di PowerPoint itu Pak Dodi, seperti itu Pak Dodi. Ya, ya, yang menangkap maksud Pak Anom semuanya pasif ya. Oke. Adalah kenal Pak Anom. Pada kegiatan-kegiatan pembelajaran terdahulu mungkin ada pengalamannya Pak Anom yang merasakan siswanya aktif itu Pak Anom. Baik Pak Dodi, jadi karena saya kan ngajarnya di barista. Jadi pada saat mereka praktek mereka ini aktif gitu, jadi bergerak gitu.
secara berkelompok, berkolaborasi, jadi menemukan ide pada saat mereka praktek itu mereka aktif, sebagian besar lah aktif mereka Pak Dodi. Tapi kalau pas di kelas mereka itu lebih banyak pasif seperti itu Pak Dodi. Oke. Kalau pada saat mereka praktek, Pak Anom lihat aktif, kira-kira kenapa Pak Anom ya? Mereka aktif karena mungkin langsung ya, secara langsung mungkin Pak Dodi ya bisa melakukan praktek ya, melakukan sesuatu yang sudah mereka senangi dalam teori itu. Jadi kalau dikasih teori pasif, kemudian kalau dikasih praktek tuh menurut mereka lebih menyenangkan sih Pak Dodi, karena mereka langsung mencoba, kemudian menghasilkan produk seperti itu. Jadi kalau di kelas kan mungkin menurut mereka itu hanya melihat gambar-gambar saja, jadi tidak melakukan secara langsung, mungkin seperti itu sih Pak Dodi. Oh, jadi menurut Pak Anom ada kebutuhan belajar murid yang tidak terpenuhi. Iya. Pak Anom ya. Ya. Seperti apa kebutuhan belajar murid yang menurut Pak Anom yang kira-kira perlu Pak Anom penuhi ini? Baik, jadi kalau menurut saya mereka tuh kebutuhan belajarnya jadi kinestetik ya Pak Dodi ya. Jadi supaya mereka bisa langsung melakukan suatu kemudian bergerak. Jadi kalau di kelas kan hanya visual saja, yang berarti kalau pengamatan saya mungkin hanya beberapa siswa saja yang gaya belajar yang visual, mungkin lebih banyak yang kinestetik seperti itu. Menurut saya sih gaya belajar yang dibutuhkan sebagian besar siswa saya itu adalah gaya belajar yang kinestetik Pak Dodi. Berarti Pak Anom menangkap kebutuhan belajar kinestetiknya ada pada sebagian besar siswa itu Ya. belum terpenuhi. Ya. Terpenuhi. Nah, kira-kira rencana Pak Anom ke depan seperti apa nih? Nah, rencana ke depan nih saya kepikiran bagaimana nanti pada saat di kelas ini mereka juga aktif seperti praktek Pak Dodi. Mungkin saya akan mempersiapkan nih materinya. Jadi bagaimana nanti untuk supaya sebagian besar siswa juga berubah nih, aktif kembali, mungkin dia belajar yang berdiferensiasi sih yang rencananya diterapkan Pak Dodi seperti itu. Ya. Nah, kira-kira model pembelajaran apa yang kan Pak Anom nggak cocok mungkin gitu? Ya, kalau untuk model belajar, saya kira discovery learning ya Pak Dodi ya, yang kayaknya cocoknya nanti saya terapkan ke depannya Pak Dodi. Ya. Kalau metodenya Pak Anom? Kalau metodenya mungkin diskusi kelompok ya, gitu. Jadi mereka di situ mungkin dengan gaya belajar yang berbeda, jadi di situ nanti mereka bisa berkolaborasi sih, menurut saya seperti itu sih Pak Dodi. Oh gitu. Yang melihat Pak Anom sudah matang sebenarnya, sudah punya rencana ke depan, model pembelajaran sama metode pembelajaran juga sudah ada ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya kira-kira sudah matang ya. Kapan kira-kira Pak Anom lakukan itu? Nah rencananya nih kan ke depan saya ada jam lagi nih Pak Dodi, rencananya minggu depan saya akan lakukan itu. Jadi saya akan persiapkan rencana pembelajarannya juga. Kemudian di situ akan saya rancang juga tujuan belajarnya bagaimana nanti siswa itu bisa menjelaskan tentang barista, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat kopi seperti itu Pak Dodi. Oke, berarti sudah secara materi juga sudah yang disampaikan minggu depan rencananya ya. Mungkin ada pihak yang Pak Anom mau minta bantuan barangkali. Nah, jadi di sini kan kita harus berbagi Pak Dodi ya, nanti di samping nanti teori tentunya kan tentunya tidak akan harus teori saja, nanti mereka harus saya ajak praktek tentunya, karena restoran ini ada teman yang lain juga, rekan sejawat juga yang menggunakan, nanti saya harus koordinasi lagi supaya siswa di kelas saya juga mendapatkan waktu nih untuk praktek sehingga mereka aktif kembali seperti itu Pak Dodi. Yang kira Pak Anom sudah matang gitu ya. Iya Pak Dari Dodi. segi persiapan apa yang akan dilakukan ke depannya, saya kira sudah matang dan juga sudah mempertimbangkan siapa kira-kira akan diajak kolaborasi ya dengan teman-teman rekan sejawat gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya tanyakan yang melihat persiapan Pak Anom sudah baik. Dari percakapan kita hari ini, ya, apa yang Pak Anom rasakan sekarang? Jadi begini Pak Dodi, dari hasil percakapan ini apa yang saya sampaikan, apa yang
tadi sudah muncul ide ya pada waktu kita bercakap-cakap itu. Jadi perasaan saya sekarang ini udah mulai terbayang ya, udah mulai akan mencoba nih pembelajaran berdiferensiasi ke depannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya gaya belajar siswa terpenuhi, kemudian siswa aktif kembali seperti itu Pak Dodi. Ya, sekarang Pak Nom sukses menerapkan nanti kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yang sudah Pak Nom rencanakan ya. Yang kira minggu depan tinggal tunggu kabar baiknya. Ya Pak Dodi, mudah-mudahan minggu depan apa yang saya rencanakan berjalan dengan baik ya Pak Dodi ya. Mohon doanya ya. Oke, terima kasih Pak Dodi ya atas waktunya. Jadi kayaknya sudah nih, kayak udah mulai terbuka nih saya dengan ide-ide yang muncul tadi pada saat kita bercakap-cakap. Jadi terima kasih ya Pak Dodi atas waktunya. Jadi bisa mohon diri dulu ya. Ini bagus. Om Swastiastu, bagus. Om Swastiastu, Pak Dodi. Ya, baik, selamat sore Pak Dodi. Selamat sore, bagus. Ya, apa kabarnya? Baik, bagus. Gimana lagi kabarnya? Baik, Pak Dodi. Nah, baik Pak Dodi. Jadi sekarang kegiatannya dari apa yang sudah Pak Dodi laksanakan melalui tahapan alur tirta ya, saat coaching. Nah, jadi saya sekarang melakukan pengamatan di sini dengan Pak Dodi. Nah, pertama dari indikator pencapaian yang diinginkan, apa saja yang sudah berhasil dilakukan? Ya, bagus, terima kasih. Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, bagus. Ya, baik Pak Dodi. Jadi berdasarkan hasil observasi, Bapak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita. Sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarahkan coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih bagus atas hasil observasi yang sudah disampaikan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak Dodi. Kedepannya kompetensi coaching apa yang bisa dikembangkan Pak Dodi? Oke, terima kasih. Jadi kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa mengarahkan coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak. Ya, baik Pak Dodi. Jadi semoga apa yang diharapkan Pak Dodi sukses ke depannya Pak Dodi ya. Terima kasih bagus. Baik, terima kasih Pak Dodi. Selamat sore Om Santi. Selamat sore bagus.